PowerPoint dari khotbah ini untuk Bapak Ibu pelajari. Ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan ciptaan baru adalah kita menjalani hidup, ya, dengan menjadikan Yesus sebagai sentral. Hidup lahir baru artinya Yesus adalah sentral. Kebenaran adalah gaya hidup, dan dosa serta keinginannya adalah musuh. Jadi ini adalah wacana yang harus mempengaruhi pemikiranmu, sehingga Bapak Ibu tidak hanya sekedar melihat bahwa ciptaan baru itu sebuah permainan supranatural yang tak dapat diterjemahkan secara kata. No. Menjadi ciptaan baru itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Sama-sama bilang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ada buah dari kelahiran baru. Jadi ini penting. Saya dudukan ini dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di ibadah raya 3. Sehingga 3 hal ini akan kita bahas terus menerus berulang-ulang dalam tema yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, bahwa yang lahir baru yang pertama pusat hidupnya adalah Kristus, yang kedua gaya hidupnya adalah kebenaran, dan musuhnya adalah dosa. Ini akan diulang-ulang terus sampai itu menguasai alam bawah sadarmu, sehingga dimanapun Bapak Ibu ada, Bapak Ibu sadar, saya adalah ciptaan yang baru. 2 ayat yang tadi kita baca, coba Bapak Ibu perhatikan yang pertama, ayat yang pertama. Penulis Ibrani berkata, orang yang menjadi ciptaan baru, dia menanggalkan dosa. Sama-sama bilang menanggalkan dosa. Jadi dengar saya, kata menanggalkan berarti ini proses yang disengaja. Sama-sama bilang proses yang disengaja. Ini bukan karena Bapak Ibu dihipnotis, lalu Bapak Ibu tidak memaki. Ini bukan karena Bapak Ibu lagi bergumul untuk sesuatu, jadi Bapak Ibu nggak bikin dosa. Ini proses yang disengaja. Saya sengaja menanggalkan dosa. Saya tidak mau lagi dosa menguasai saya. Dosa sekarang adalah musuh saya. Saya menanggalkan, saya membuang. Jadi orang yang mengalami lahir baru, dia menanggalkan. Tiap hari ada dosa, tapi dia menanggalkan. Ini penting untuk Bapak Ibu tahu. Sehingga jangan Bapak Ibu bangga, tolong lihat saya lihat. Jangan bangga tentang baptisan air atau baptisan roh. Itu cuman apa ya bagi saya, itu sesuatu yang tidak mewakili segala-galanya. Maksudnya begini, Anda harus dibaptis, yes. Tapi bukan berarti baptisan langsung seperti Anda menyegel sorga, no. Baptisan baik air maupun baptisan Roh Kudus hanya awal dari melakukan sebuah kehendak Allah yang menyeluruh di dalam hidupmu. Jadi kalau menjadi ciptaan baru bukan sekadar tentang baptisan, tapi bagaimana menghidupi, membuang segala dosa dan menjadikan Kristus dan keinginannya sebagai gaya hidup. Katakan amin. Karena itu pendahuluan kita hari ini, karena saya akan berkhotbah Focus on Christ. Ya, nama gereja kita ternyata adalah merupakan bagian utama dari lahir baru. Kenapa kita lahir baru? Supaya hidup kita berpusat kepada Kristus. Nah, perhatikan prolognya. Hidup yang berpusat kepada Kristus menjadikan keinginan kita. Ini bukan tentang dosa, keinginan. Semua orang punya keinginan ya. Keinginan kita. Saya ingin rambut begini, saya ingin baju warna ini, saya ingin HP merek ini. Itu keinginan kita. Keinginan kita dan keinginan dunia dalam kita. Apa itu keinginan dunia dalam kita? Bicara tentang kedagingan, perbuatan-perbuatan dosa. Itu jadi blur. Kalau Anda punya HP, rata-rata semua punya HP sudah ada itu. Ya, untuk titik fokus kalau kita coba ngambil sebuah gambar, kita fokus di sesuatu objek, subjek, maka yang lain itu menjadi blur. Ada yang saya mengerti kata blur? Bukan blur, blur.
kabur. Ya, kalau suka selfie ya atau ini harusnya kita suka pakai, saya sering pakai di karena HP saya Samsung, saya suka pakai potret supaya menjadikan semua yang di belakang saya, sekitar saya blur, cuman saya saja. Apalagi yang suka posting foto itu pasti semua blur, cuma dia saja. Begitu. Ya. Jadi bilang fokus on Christ itu begitu. Yang jelas tuh siapa? Yesus. Yang tidak jelas saya dan dosa. Katakan amin. Jadi kalau kita lahir baru, yang jelas dalam hidup kita siapa? Yesus. Kita masih bisa buat dosa? Bisa. Ada dosa sekitar kita? Ada. Tapi tidak jelas, sebab blur. Ada aneh kalau orang lihat kita, orang lihat dosa. Aneh dong. Makanya kemarin saya cukup keras di ibadah hari Sabtu. Saya bilang aneh kalau kita sudah lahir baru masih bamaki. Aneh. Berarti yang nyata itu dosa. Gak mungkin kan orang yang lahir baru bamaki, benar? Gak mungkin. Gak mungkin mabuk kan? Masa orang lahir baru mabuk? Itu bukan lahir baru, itu mungkin barang gagal produk itu. Ya, kalau di Bandung itu terkenal itu ya, barang-barang gagal produk yang dijual murah. Ya, wah itu kotanya itu di Bandung itu semua barang-barang ekspor gagal produk. Dijual murah, barang-barang branded dari 1 jutaan tinggal 200-an. 2 jutaan tinggal 400, branded banget. Ya. Tapi kenapa dijual murah? Sebab gagal produk. Nah, ciptaan baru, kalau Anda berpikir, Pak saya sudah baptis, Pak saya sudah 5 tahun yang lalu sudah berbahasa roh, tapi hari ini masih bamaki, maka saya berkata, Anda produk gagal. Makanya murahan di hidup ini. Ya, barang branded yang tidak gagal produk, mahal tetap mahal. Ya, tidak ada KW, katakan amin. Oh, kita kalau Indonesia ini kan raja KW se Asia Tenggara. Kalau Anda ke Senen, ke Glodok, itu semua jangan coba-coba, jangan percaya ada barang asli di situ. Ya, semua itu KW. Kita nggak boleh jadi produk KW, sebab Allah tidak main-main dengan kita. Sama-sama bilang Allah serius dengan saya. Kurang kuat, 1, 2, 3. Tambah kuat, 1, 2, 3. Allah serius dengan saya. Nah, karena kita harus fokus on Christ, maka ayat 2 berkata gini, orang yang berpusat pada Kristus, dia akan dituntun menikmati yang disebut pertama, hidup beriman. Sama-sama bilang harus beriman. Macam Bapak Ibu ini kurang semangat Kak. Om Eki kasih kuat sedikit supaya kalau ada yang tidur beta tabaus langsung pingsan, kalau bisa mati langsung masuk neraka. Haleluya. Ya, ini beta minta tolong Om Saun kasih besar nih, hati-hati nih, hati-hati beta suara naik 1 kali bahaya. Tolong semua sadar, sama-sama bilang jampas sekali mengantuk. Oke, ini beta mulai tajang ini ya. Beta keke berani ada, mulai sabaran saudara habis beta tabaus dari sini. Ya. Saudara tahu tidak bahwa waktu kita waktu kita ini, saya nggak bicara nama gereja kita ya. Cuma kebenarannya memang nama gereja kita seperti itu. Tapi waktu saya sebut waktu kita fokus on Christ, kita adalah orang-orang yang beriman. Katakan amin. Oh iya dong. Oh iya dong. Langsung udah pikir kok bisa Pak? Lah iya, karena kebanyakan orang Kristen tidak beriman. Tidak beriman, saudara. Jangan-jangan kita juga tidak beriman. Perhatikan poin pertama dan kedua, saya ingin bawa dengan cepat. Ya, tolong kalau sudah tinggal 10 menit lambaikan tangan saya. Segala putusan kita adalah karena iman, bukan karena kenaan. Setuju? Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, kendali hidup kita adalah Kristus, bukan kebutuhan. Coba perhatikan kata keinginan dan kebutuhan. Bukankah itu kita kadang tiap hari, mohon maaf, baik pendeta maupun kalian, kita kadang diperbudak oleh 2 kata ini, betul? Yang pertama, kita diperbudak oleh keinginan. Ya kan? Karena kalau kita tahu kita punya uang belum bisa beli HP, tapi karena keinginan. Padahal sudah HP, mereka keinginan. Orang super main yang RAM 6 beta tinggal yang RAM 2. Keinginan. Padahal sebenarnya fungsi HP bukan tentang RAM, betul?
smartphone itu pada dengan substansi dari barang ini sebenarnya cuma apa? Telepon toh? Cuma telepon dan kirim pesan. Saya perlu RAM besar. Kenapa perlu RAM besar? Karena mesti ada video, ada film, ada foto lah segala macam lah gitu kan. Iya kan? Substansinya sudah berubah, barang ini berubah dari esensi yang sesungguhnya daripada terima telepon, kirim WA. Saudara, kenyataan membuktikan HP semahal apapun lebih banyak hanya digunakan untuk dua tujuan itu, telepon dan mengirim pesan. Hanya beberapa orang yang bisa mengotak-atik barang ini dengan hebat. Ya, semahal apapun handphonenya, saudara. Lebih banyak orang cuma pakai terima telepon dan kirim pesan. Nah, itu nggak perlu RAM besar tuh. Perasaan dulu sebelum ada giga-giga ketemu bermain yang 512 su paling tinggi. Gitu su paling agak. Dulu internal 32 giga su paling besar. Sekarang mana ada, sudah itu udah kampungan bang, itu anak-anak kecil. Ya, sudah pikir itu baik-baik. Kita lebih banyak dikendalikan oleh dua kata ini. Yang pertama keinginan, yang kedua apa? Kebutuhan. Tapi jangan salah, baik keinginan atau kebutuhan, yang harus kita lalui di dalamnya adalah beriman. Jangan sampai karena keinginan, ada banyak ASN yang terima gaji utuh. Gaji 4 juta, terima 500. Gaji 6 juta, terima 200. Karena apa? Keinginan lebih banyak di situ. Tapi banyak juga ASN yang terima 200 karena kebutuhan. Harus kredit bangun rumah. Itu kebutuhan, rumah itu bukan keinginan, rumah itu kebutuhan. Akhirnya setengah mati. Pertanyaan saya, Anda memutuskannya dalam iman atau karena keadaan? Orang yang beriman, ayo kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Jadi baik kebutuhan maupun keinginan, dasarnya itu harus apa? Iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, baik keinginan atau kebutuhan. Perhatikan bagian yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sampai di sini saya berharap saudara memahaminya. Sampai sini saudara bisa memahaminya. Hidup kita harus diatur oleh iman. Hari ini orang Kristen punya iman hancur. Saya tidak bilang, tadi Ibu Gembala kasih ulang-ulang saya, jangan sampai Bapak Ibu salah mengerti saya. Saya tidak bilang dokter itu salah. Saya nggak bilang obat itu salah. Saya nggak bilang obat-obatan dari daun-daunan itu salah, akar-akar itu salah. Saya nggak bilang salah. Saya bilang salah kalau kalian lebih percaya hal itu daripada Yesus. Amin. Itu kejahatan kalau kalian lebih percaya dokter daripada Yesus. Itu kejahatan kalau kalian lebih percaya benalu merah daripada darah Yesus. Saudara, bayangin ada orang begitu sakit ya, kanker bulu hidung. Begitu dapat vonis kanker bulu hidung, lalu temannya bilang, dengar, saya usah ragu. Bayangin, saya usah ragu. Beta pun tete dulu dapat kanker bulu hidung, sembuh dan daun konto-konto. Lalu saudara semangat. Saudara semangat hidup ini bukan karena Yesus lagi, tapi karena apa? Ada sebuah legacy yang ditawarkan oleh temanmu dari fungsi daun konto-konto. Maka saudara minumlah daun konto-konto. Bukannya sembuh, seumur hidup saudara konto 1 hari 100 kali dalam hidup. Siapa yang salah? Saya tidak bilang bahwa fungsi daun-daun, akar-akar itu salah. Saya nggak bilang. Saya masih ke dokter, kok anak saya sakit, saya masih bawa di dokter. Saya sakit, saya masih minum obat. Saya nggak bilang dokter salah. Saya nggak bilang obat salah. Saya nggak bilang daun-daun salah. Saya bilang salah kalau kita lebih mempercayai hal itu lebih daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Iya, saya ini kan jarang sakit Bapak Ibu. Kemarin itu baru pernah terjadi saya flu itu lebih dari sehari. Dan ini sudah dari Jakarta. Jadi saya hitung kemarin saya flu itu 14 hari. Batuk, baringos, dari baringos kuning, cair kuning.
Bingung nih, penyakit bodoh apa ini? Padahal saya nggak pernah minum obat, harusnya imun tubuh saya bagus. Minum, oh ibu kasih satu, saya minum. Sampai akhirnya ibu marah saya gara-gara apa? Saya minum obat, so overdosis. Ibu suruh minum satu, saya langsung minum dua. Ibu suruh dua, saya minum empat. Ibu sampai marah, woi kau mau mati? Saya bilang supaya cepat baik. Langsung anak-anak saya tertawa, ha 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 ha. Akhirnya Hendra Yosten minum obat. Wow, itu tamparan itu. Saya masih minum obat, tapi sebenarnya bukan tentang minum obatnya. Tanpa sadar, karena sudah saking jengkel lama dengan ingus-ingus, saya kan terganggu bicara dengan orang sedikit. Aduh, apalagi kalau yang kuning-kuning itu tuh kan sedap, tarik langsung taruh di roti makan itu sedap gitu kan. Tapi kalau itu di muka orang itu kan jorok banget gitu loh. Itu seperti menyadarkan saya kenapa saya berharap sembuh dari 3-4 obat ini. Harusnya saya mengimani bahwa darah Yesus akan mengalir lewat obat ini. Biar satu saja saya minum, saya pasti sembuh. Jadi ini tentang koreksi hati. Sama-sama bilang koreksi hati. Sekali lagi jangan salah. Jangan salah. Tuhan bisa pakai setiap cara. Amin. Cuma kan gini, kalau Tuhan pakai daun konto-konto buat Pak Ferry, belum tentu berlaku sama buat Om Feki. Karena kalau Om Feki coba-coba minum daun konto-konto, setiap kali kau karate, taekwondo, kau konto terus sepanjang jalan bawa oto kau konto-konto, di mana komsel kau konto terus. Sama-sama bilang tidak boleh berlayar dengan kesaksian orang. Kesaksian orang cukup membuat saya kokoh dalam iman. Tapi saya, Tuhan punya segala cara. Sama-sama bilang Tuhan punya segala cara. Tuhan pakai daun konto-konto buat Pak Ferry, bisa saja Tuhan pakai daun belimbing buat saya. Karena esensinya bukan daun konto-konto dan daun belimbing. Esensinya kuasa Allah yang bekerja sesuai dengan iman. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Hal yang kedua, fokus on Christ membuat kehinaan karena nama Yesus berubah jadi kemuliaan. Bilang amin. Orang yang beriman, langsung ditampilkan, orang yang beriman itu harusnya dia jangan ragu akan kuasa Allah. Orang yang beriman harus siap dihukum oleh dunia. Percayalah bahwa tidak semua orang, bahkan lebih banyak orang mencemooh iman kita. Bukan dari orang yang tidak beriman loh, jangan salah. Kadangkala yang mencemooh iman kita tidak jauh-jauh dari lingkaran kita. Benar apa betul? Contoh Anda sakit, Anda benar-benar mau berharap darah Yesus. Pasti yang paling pasti dengan Bapak Ibu siapa? Suamimu? Atau istrimu? Atau kakakmu? Atau adikmu? Atau yang di sekitarmu? Stop dan beriman itu. Ada dokter tuh, mari ke Tompio. Akan kelihatan rohani, mar menusuk. Ini kata ada beriman, ini ada beriman. Oh tuh, menyembah banyak-banyak, ambil puasa. Apalagi kalau tiba-tiba orang yang beriman itu mati. Lah kau mulai menghakimi. Makanya, coba dulu kau ketemu nasihat tuh. Itu ada daunge Afrika itu. Sebenarnya itu kalau minum, baik itu dia pengkanker. Cuma lah ayu tahu lah beriman bagaimana tuh masa berujung kepada kematian. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, mati dan hidup tidak ditentukan oleh daun. Saya mau bilang, riset membuktikan ada satu daun yang lebih hebat daripada daun Afrika. Tingkat akurasi kesembuhan menurut medis itu 99,9%. Itu daun pintu. Bisa mau serius dengar Tuhan. Masa saya memberitakan daun? Ini betul ya Bapak Ibu gini. Hei, saya bukan marketing daun. Masa kalian begitu percaya saya nanti adakah sesuatu yang lebih daripada daun Afrika? Ada daun kisar. Mama mia hati jantung dengarkan saya dalam nama Yesus. Anda harus bersiap untuk dihakimi karena imanmu. Saya sering waktu kemarin
Pak Wariun punya istri meninggal, saya dengar banyak kata-kata, aduh Pak Wariun ini nilai terlalu beriman ngomong oleh. Sebenarnya itu waktu Mama Ita itu masih awal-awal tuh bisa sembuh kalau pergi operasi kemo. Biar kemo lah untuk mati. Udah mengerti? Sempurna orang mati karena penyakit. Salah. Orang mati karena SK turun. Yang ada orang mati karena kecelakaan, yang ada. Orang mati karena apa? SK. Ada orang yang dapat tabrak dari trek, tetap hidup, padahal di bawah trek. SK belum turun. Ada orang dapat tabrak dari kucing, mati. Ini betul. Ada orang motor ancor-ancor, hidup. Ada orang motor nyiu, mati. Pernah lihat itu? Ada orang koma sampai susah 1 bulan, helah dapat susah-susah, seng mati-mati. Ada orang pas tahu, selesai. Itu mengerti ke seng? Orang tidak pernah mati karena penyakit, orang tidak pernah mati karena bencana alam. Ada orang, lihat itu, gempa bumi, ada bayi selamat setelah 40 hari. Tapi ada yang lari, kanal Batu Spanggal, mati. Ada orang anyo di laut lepas 3 bulan hidup. Ada orang bermain di Natsepa sedikit-sedikit kita colok mati. Ini sebenarnya apa? Jadi dengar, tidak pernah orang mati karena penyakit, tidak pernah orang mati karena bencana alam. Orang mati karena apa? SK turun. Jadi jangan kalian jadi penghibur sialan. Yang bilang orang beriman itu salah. Biar kalian kasih pakai dia segala daun lah, sampai daun telinga, daun pintu lah. Tetap mati. Kalau SK turun tetap mati. Kematian, bencana alam itu cuma alat menuju kepada kematian. Tapi kematian bukan karena penyakit, kematian bukan karena bencana alam. Harusnya kekristenan percaya, mati hidupku dalam tangan Tuhan. Ada yang bilang ini, Pak beta takut naik pesawat, Pak nanti mati. Kalau SK turun, kau tidak naik pesawat, kau naik kole-kole mati. Mati saya bilang. Kau tidak kemana-mana, kau duduk saja berdoa pas haleluya, mati. Kalau kematian sudah mau datang, lari kemanapun mati. Jadi harapan saya hidupmu karena beriman. Jadi kalau Anda tiba-tiba dengar pesawat jatuh kiri kanan dan tiba-tiba senjadi naik pesawat lah, naik kapal. Tiba-tiba dengar kapal tinggalan di mana-mana. Lalu saudara mau naik apa? Naik onta ke Jakarta. Gitu. Kesimpulannya bagi kalian, orang yang fokus on Christ menjadikan imanmu membuat segalanya mungkin. Bilang amin. Ingat, orang beriman akan hidup karena iman. Orang yang lahir baru akan beriman memimpikan segala hal yang indah. Kata pepatah dunia, siapa berteman dengan pencuri pasti jadi pencuri. Karena itu kalau kalian fokus on Christ, hidupmu pasti seperti Kristus. Jadi yang masih bamaki, pikir panjang, kau ini ciptaan baru, keciptaan setengah matang. Yang masih isap rokok, yang masih mabuk-mabuk, aduh darah Yesus berkuasa, bertobat sungguh-sungguhlah anak-anakku dalam nama Yesus. Yang bermain-bermain jadi jemaat Fox yang menentukan sorga. Sorga ditentukan waktu hidup kita adalah ciptaan yang baru. Pendeta saja kalau mulu bamaki masuk neraka, apalagi Bapak Ibu. Jadi mari bertobat sungguh-sungguh anak-anakku semua dalam nama Yesus. Ingat, tadi di prolog beta bilang apa? Bukan berarti dosa hampir sing ada lai. Marakam blur. Kelemahan katom blur. Kelebihan katom blur. Kekuatan katom blur. Semuanya blur seputarku dan seputar dunia. Yang jelas dari hidupku adalah Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah.